Welcome back to my channel. Ya, kali ini akhirnya kita bahas lagi tentang sharing-sharing ya teman-teman, setelah beberapa lama aku nggak sharing-sharing bareng kalian. Nah, jadi beberapa waktu lalu teman aku tuh kayak random talk gitu ya sama aku, terus tanya-tanya seputar aplikasi yang lagi booming ini. Sesuai dengan judul kita kali ini, kita bakal bahas tentang aplikasi TikTok. Tapi sebelum kita ke sana, jangan lupa kalian like, komen, dan pastinya di subscribe lebih dulu. Aku kasih waktu kalian untuk 1 menit kali ya untuk subscribe YouTube aku, karena kalau misalnya kalian ketinggalan dari konten-konten aku, pasti kalian sangat menyesal. Oke, dalam hitungan mundur. Terima kasih untuk kalian semua yang udah stay dari awal, yang hari ini masih jadi subscribernya aku. Terima kasih banyak. Kalau bagi kalian yang pengguna baru, selamat datang di YouTube aku. Jadi di sesi kali ini kita bakal bahas tentang TikTok. Nah, aplikasi yang belakangan ini tuh booming ya. Nah, sebenarnya TikTok ini udah ada sejak lama ya. Apalagi saat booming-boomingnya kemarin soal si Bowo El Playable. Ya, pada saat itu TikTok belum se-booming sekarang. Sejak pandemi ya, semenjak orang-orang di rumah, mungkin orang-orang butuh banyak hiburan, sehingga aplikasi ini melekat banyak orang-orang yang download aplikasi ini. Ya, sampai-sampai Instagram, Facebook, WA, dan semuanya itu adalah tentang TikTok. Sebenarnya apa? Apakah semua sosial media sudah didominasi dengan orang-orang TikTok? Oke, sebelum ke sana, kalian udah pada tahu kan bahwasannya pembuat dari aplikasi TikTok ini adalah negara dari tirai bambu, yaitu Tiongkok. Sampai detik ini, saat video ini kalian tonton, aplikasi TikTok sudah didownload lebih dari 100 juta orang. Wow, itu angka yang besar. Yang kalau misalnya kita lihat, ini adalah TikTok adalah aplikasi yang paling banyak penggunanya. Dan sebelum aku buat video ini, rata-rata dari pengguna TikTok ini adalah anak-anak ABG atau anak-anak baru gede yang memang baru-baru pubertas, yang kayak ya kalian tahu ya gimana. Sempat mikir juga, sebenarnya apa sih yang buat anak-anak ABG, anak-anak remaja, semua orang, bahkan orang-orang dewasa sekalipun ikut nimbrung ke dalam TikTok. Apa sih sebenarnya yang TikTok tarik ya, sehingga mereka mampu menarik orang-orang untuk banyak gunain aplikasi mereka gitu. Padahal udah banyak banget aplikasi yang sebenarnya serupa. Contohnya Musical.ly, yang dulu sempat tenar juga tapi nggak se-booming TikTok. Dan aku baru tahu sih ya dari teman aku, dan ternyata di masa pandemi ini ada juga aplikasi yang serupa sama TikTok. Fitur-fiturnya sih lebih ditambahkan, tapi nggak se-booming, tetap tidak se-booming si TikTok ini. Ya, nama aplikasinya Snack Video. Nah, dengan munculnya aplikasi-aplikasi yang serupa sama si TikTok tadi, orang-orang yang senang mikir kayak aku ini pasti berpikir bahwasannya udah ada nih aplikasi yang serupa sama si TikTok. Lalu keunggulan dari si TikTok ini apa? Kenapa orang-orang tetap bertahan di sana dan bahkan se-booming ini gitu? Sampai di seluruh sosial media ikonnya ataupun ya pemenuhannya mayoritasnya itu adalah TikTok. Oke, untuk jawaban pertama yaitu adalah TikTok sebagai aplikasi hiburan. Kalau misalnya kalian download di Play Store, pasti kalian sudah tahu bahwasannya deskripsi dari aplikasi ini adalah aplikasi hiburan. Jadi tidak salah kalau misalnya banyak banget anak ABG ataupun pengguna-penggunaannya itu adalah orang-orang yang ingin menghibur diri ataupun ya ingin menghibur banyak orang. Nah, mungkin kalau misalnya kita dari banyak sudut yang ingin kita pandang, ada banyak cara ya. Ada orang-orang yang gunain aplikasi TikTok untuk dance, mungkin dia punya kemampuan dalam hal ngedance-nya, terus juga dalam hal tarik suara ataupun dalam hal motivasi dan segala macam. Nah, ini itu baru terjadi di tahun 2020. Nah, jadi tahun-tahun sebelumnya itu masih ketutup sama hal-hal negatif. TikTok itu, ketika orang-orang berpikir tentang TikTok, itu adalah aplikasi yang hanya ya joget-joget, terus juga anak-anak yang kayak nggak punya kerjaan gitu. Nah itu, tapi setelah pandemi orang-orang lebih kreatif tuh, orang-orang jualan pakai TikTok, orang-orang ingin menunjukkan bakatnya dari TikTok, sampai banyak sekali ya
trik, motivasi, crack hackers gitu yang membagikan informasi-informasi yang sebenarnya kita nggak tahu, sehingga aplikasi TikTok ini jadi booming. Nah, mungkin dari situ sih awalnya ya. Kalau mungkin dulu nggak tersebar karena pastinya orang-orang masih mikir ya, kalau misalnya aplikasi untuk joget-joget aja udah pasti banyak gitu ya, kayak yang aku sebutin sebelumnya gitu. Tapi kalau misalnya kayak digunakan dengan ya motivasi apa segala macam yang memang bermanfaat dan menarik orang-orang untuk pakai aplikasi ini, ya aku rasa itu sih yang menjadi alasan kenapa aplikasi TikTok ini jadi booming. Dan dengan bertambahnya orang-orang yang kreatif, TikTok juga banyak melakukan perubahan ya, kayak pembaharuan-pembaharuan yang memang itu adalah untuk mendukung kekreativitasan dari orang-orang. Contohnya itu kayak ada makin banyak fitur-fitur yang lengkap dan ngebantu mereka untuk kreativitas. Contohnya itu kayak ada ilustrasi-ilustrasi di belakang, slow motion, dan transisi yang bagus-bagus gitu kan. Ya artinya bahwasanya TikTok ini mensupport gitu dengan pembaharuan dan orang-orang yang semakin kreatif ya semakin kreatif gitu dengan bantuan aplikasi ini. Oke, berarti sesuai dengan namanya hiburan, sebagai aplikasi hiburan. Lalu apakah ada yang salah dari TikTok ini? Nah, kalau misalnya aku bilang salah, aku juga bingung gitu. Karena aku ya bukan pengguna tapi adalah penikmat. Oke. Ya maksud dari penikmat, aku nggak download aplikasi TikTok di handphone aku gitu ya. Tapi orang-orang sekeliling aku, terus juga di sosial media aku itu penuh dengan TikTok. Padahal aku nggak pernah ngetelusuri dari si TikTok ini. Makanya sampai kenapa ya semua itu mendominasi TikTok? Nah, karena semua orang sebenarnya adalah ada yang dicari dari sana, dan seperti trik-trik tadi. Dan ya, ketika aku baca trik-trik itu kayak, oh iya nih, oh bener nih gitu kan. Dan ternyata banyak banget informasi-informasi yang sebenarnya nggak kita tahu itu dapat dari TikTok. Nah, mungkin ini sih satu keunggulan yang orang-orang jadi download dan akhirnya mau tergabung dan download aplikasi TikTok ini gitu. Sampai ada hashtag gara-gara TikTok, keracunan TikTok, dan lain-lain sebagainya. Karena ini benar terjadi. Nah, dua contoh ya, ini dari orang-orang terdekat aku. Yang pertama adik aku sendiri. Dia masih satu SMP tapi fanatik sekali sama dirinya. Perawatan diri sih lebih tepatnya. Kayak dari segi rambut, muka, dan badan. Sampai ini anak dapet tips dari mana gitu ya. Teman-teman mungkin tahu ya, kayak kita ngebeli masker ataupun skincare ya, tapi yang ada apa sih alat pengawetnya gitu, kayak yang dia tuh kayak permen. Nah, jadi waktu itu dia bilang, kak ini untuk adik ya. Ya karena aku pikir juga nggak ada gunanya dan juga tempatnya udah aku pakai, barangnya juga udah habis gitu. Ya udah ambil aja gitu. Dan ternyata dia jadikan sheet mask. Aku bingung dong ya gitu, kok bisa gitu, kenapa aku nggak tahu gitu. Dan akhirnya dia bilang, iya ini dari TikTok, ini bisa kak, ini bisa jadi sheet mask. Terus aku bilang, emang nggak bahaya? Emang ya kayak pikiran aku gitu lah. Ternyata aku dikasih dia nih tonton kata dia, dan aku tonton ya kayak, wih gila, kok aku nggak tahu kemana aja gitu kan. Berarti selama ini yang aku buang itu bisa dijadikan sheet mask gitu kan. Wah lumayan dong. Nah itu satunya. Dan terus masih banyak lagi yang kayak adik aku mutih-mutihin badan ya, dia mau mencodong kayak mau merawat dirinya gitu ya, padahal dia tuh laki-laki. Ya memang nggak salah sih dalam perawatan tubuh ya, siapa aja bisa. Cuma maksud aku tuh terlalu fanatik sekali, kayak apa yang ada di TikTok dia ikuti semua. Jadi ya gara-gara TikTok ya bener itu hashtag gitu, gara-gara TikTok adik gue jadi begini gitu. Oke, nah terus teman aku dia juga coba, mungkin kalian udah tahu ya, udah terlalu familiar sih ya di mana-mana pokoknya, sampai di salon-salon aja orang-orang udah tahu gitu ya. Ada obat rambut gitu yang kayak cat, aku nggak tahu sih. Kalau yang aku tahu kalau misalnya kita pakai gitu itu untuk ngewarnain rambut, dan ternyata itu bisa untuk ngelurusin rambut guys. Dan ya beneran lurus. Bagi yang kasih infonya itu orang-orang yang coba gitu ya, ada beberapa yang memang berhasil, dan temen aku si Malang ini nggak berhasil, sampai rambutnya itu kayak terbakar gitu, akhirnya dia botak. Dan ini gara-gara TikTok juga. Jadi semua itu keracunan TikTok, yang sebenarnya informasi-informasi yang kita nggak tahu tadi gitu kan. Mungkin yang tadinya kita kayak nggak ada fungsinya nih gitu kan, kita buang aja, ternyata tuh ada, terus jadi kayak oh bermanfaat juga ya gitu.
daripada yang aku buang, dan yang kayak yang kita tahu bahwasanya itu kayak untuk ngecat rambut gitu, ternyata itu bisa untuk meluruskan rambut. Sampai aku ya tertakjub-takjub gitu sih lihat videonya gitu. Walaupun ekspektasi ketika teman aku nyoba itu beda, nggak tahu sih entah dia salah di dalam penggunaannya atau apapun itu. Yang penting adalah semua gara-gara TikTok. Jadi gara-gara itu orang-orang juga pada coba dan se-booming itu di mana-mana. Seakan teman aku kayak udah nggak ini lagi, nggak tahu ya tips TikTok, udah coba aja pakai itu. Jadi seakan-akan orang-orang oh ini sampai wah tahu di mana-mana, bahkan di salon sekaligus juga tahu guys. Luar biasa boomingnya TikTok ini, sampai kayak tips-tips ini sih. Ya mungkin gara-gara trik-trik tadi ya, hacker-hacker tadi tuh yang kasih-kasih tips itu tadi, sehingga orang-orang ya mudah teracuni, mudah terajak gitu. Kayak aku pakai skincare nih, ternyata cocok, yang tadinya jerawatannya beruntusan tiba-tiba sudah sudah tersamarkan gara-gara aku pakai skincare ini gitu misalnya. Nah orang-orang jadi pakai itu gitu kan, padahal setiap orang kan mukanya berbeda-beda ya, jenis kesensitifan dari tiap-tiap kulit itu kan beda. Sama juga kayak pemakaian si rambut tadi, dan juga kayak adik aku yang merawat badan tapi nggak putih-putih gitu, karena beda kayak dari segi konsistensi, juga kayak sensitifnya tadi, sensitif dari kulitnya tadi. Jadi ya kalau menurut aku dari segi negatif itu kembali ke orangnya sendiri, bagaimana dia bijak. Ya kalau misalnya teman-teman tahu ya bijak dalam bersosial media, bagaimana kita bisa menyaringnya tadi, apakah memang kalau memang kita mau coba gitu kan ya, nggak ada salahnya sih ya kalau misalnya kita mau coba, apalagi kayak untuk membenarkan diri kita ke lebih baik. Tapi ya ada baiknya juga untuk disaring gitu, mana-mana yang mungkin mampu untuk kita ikuti silahkan, tapi kalau misalnya nggak, jangan diikuti. Nah itu dari segi yang pertama, dari segi si gara-gara TikTok tadi. Selanjutnya waktu aku buka sharing-sharing gitu kan di Instagram, tanya-tanya ke teman-teman Instagram, teman-teman online Instagram aku seputar pendapat mereka tentang TikTok. Yang mereka bahas lebih dominan itu adalah tentang keamanan data. Dan sampai aku nonton sebuah video, kalau misalnya kalian mau nanti aku lampirin videonya di bawah deskripsi ya, nanti aku kasih linknya di bawah, dia tuh bentuk IGTV. Nah dari aku nonton video itu, aku dapat kesimpulan bahwasannya data pengguna dari aplikasi TikTok ini terancam gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya seluruh aplikasi pun kalau misalnya kita nggak aware terhadap data, itu juga berbahaya gitu. Banyak sih ya aplikasi-aplikasi yang keamanannya tuh bocor, kayak kemarin pernah Facebook, Canva, WhatsApp dan lain sebagainya. Nah mungkin nanti kita bakal sharing tentang ini ya. Kebetulan aku juga latar belakang dari dunia IT, walaupun bukan dari data analis, tapi ya sedikit tahu gitu kan, mana tahu bisa sharing bareng teman-teman. Nah jadi mengenai keamanan data ini, kalaupun memang dibutuhkan kayak informasi pribadi gitu kan ya, gunakan dengan sebaik-baiknya, pastikan bahwasanya itu adalah data yang aman. Nah kalau dari aku sendiri, kalau misalnya aku mau pakai data pribadi gitu kan, perlu aplikasi-aplikasi yang butuh data pribadi dan yang kayak apa ya, ini kan hanya sebagai fitur hiburan, kecuali kayak fitur yang sering kita gunakan, Telegram, WhatsApp dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau lebih aware terhadap data gitu kan, berhati-hati terhadap data kalian, mungkin kalian bisa gunain data-data pribadi kalian ke memang aplikasi yang terkhusus untuk yang setiap hari kita pakai, dan memang untuk verifikasinya kita buat keamanannya itu dalam 2 angka, seperti yang banyak sih aplikasi sekarang yang memang untuk keamanannya sendiri udah verifikasi untuk kedua langkah itu. Jadi setelah sandi ada sandi lagi gitu. Nah itu mungkin lebih lebih aware lagi gitu sih, untuk kita bisa ngeamankan data kita, karena kayak nama nih, kayak yang kita anggap sepele itu aja bisa dijual gitu kan, disalahgunakan. Nah jadi ya bisa lebih aware sih kalau misalnya memang kalian pengguna TikTok dan kalian adalah ruang berkarya kalian di TikTok gitu, ya nggak masalah. Nah selanjutnya mungkin aku lebih ke lebih aware ke orang-orang yang masih di bawah umur tapi udah pakai aplikasi ini gitu, karena nggak sedikit sih kayak aplikasi yang ya berbau-bau dewasa di aplikasi TikTok ini, tapi ternyata anak-anak di bawah umur sudah gunakan gitu. Nah jadi kedepannya mungkin
TikTok bisa pakai apa ya, bisa membatasi usia anak-anak yang memang bisa download aplikasi ini, ataupun memang dibatasi dan ada fitur untuk anak-anaknya. Jadi nantinya semua kalangan bisa pakai gitu kan, dan disesuaikan sama umur, karena kita nggak ingin kejadian yang kayak apa ya, sempat kejadian kayak beberapa waktu lalu yang katanya TikTok mau dihapuskan gitu, karena jangan sampai jadinya orang-orang yang sudah terlanjur berkarya di sana jadi bingung kan mau berkarya di mana. Nah, mungkin sih itu aja ya dari segi sudut pandang aku nggak mau kayak aku mau netral aja, nggak ada di sesi mendukungnya, nggak ada di sesi tidak mendukung. Nah, aku mau ada di netral-netral aja, karena kalau misalnya aku bilang aku tidak mendukung, sekeliling aku dan bahkan media sosial aku juga dipenuhi sama si TikTok ini. Tapi kalau misalnya aku bilang aku mendukung, aku nggak pakai si TikTok ini gitu. Nah, jadi aku mau berada di tengah-tengah, yaitu di netralan. So, bagi kalian yang berkarya di TikTok, semangat berkarya, tetap prioritaskan karya yang bermanfaat, yang banyak manfaatnya di orang-orang banyak, sehingga apapun yang nantinya kalian sampaikan akan kembali lagi ke kalian, bahkan saat kalian juga tidak ada. Jadi amal itu akan terus mengalir begitu. Nah, jadi usahakan apapun karya kita adalah karya yang bisa memang banyak manfaatnya untuk orang lain, bukan hanya sekedar sebagai hiburan semata. Walaupun aplikasi TikTok ini adalah sebagai aplikasi hiburan, tapi tidak ada salahnya kalau misalnya kita ingin membuat aplikasi itu jadi aplikasi yang banyak orang-orang gunain untuk mencari hal-hal positif. Semoga aja dari hal-hal yang dulunya dianggap negatif sekarang jadi tertutupi sama hal-hal positif yang kalian buat untuk dalam hal berkarya di TikTok. Oke, semangat berkarya. Terima kasih sudah nonton sampai di penghujung video. Semoga videonya bermanfaat dan jadi alasan semangat kalian untuk berkarya selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan pastinya kalian share ke teman-teman kalian, khususnya anak TikTok yang wajib banget nonton video ini. Thank you. Dah.